Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7, kami akan mengobservasi masyarakat multikultural tentang keberagaman di masyarakat Nagari Katapiang, Kecamatan Batangan. Dosen pengampu dari mata kuliah masyarakat multikultural adalah Bapak Dr. Irwan MSI. Saya Aisyah Safitri dengan NPM 32. Saya akan mengobservasi tentang keberagaman agama di Nagari Katapiang, Kecamatan Batangan. Saya Mia Audina, NPM 19, mewawancarai tentang keberagaman bahasa di Nagari Katapiang, Kecamatan Batangan. Saya Givi Restika Hernanda dengan NPM 38 ingin mengobservasi tentang keberagaman penduduk di Nagari Katapiang, Kecamatan Batangan. Saya Gina Hasana, NPM 39, ingin mengobservasi tentang keberagaman organisasi di Nagari Katapiang, Kecamatan Batangan. Baiklah, ini kami akan melampirkan hasil observasi dan wawancara kami tentang keberagaman masyarakat di Nagari Katapiang, Kecamatan Batangan. Assalamualaikum Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Sini saya perkenalkan, saya Givi Restika Hernanda dari Universitas PGRI Sumatera Barat. Ingin meminta waktu Ibu untuk mewawancara tentang dinamika sosial dalam masyarakat multikultural. Bagaimana pendapat Ibu tentang keberagaman penduduk di Nagari Katapiang ini terhadap jumlah jenis kelaminnya? Bagaimana Ibu melihat perbedaan tersebut? Banyak laki-laki, tapi nggak seberapa banyak itulah perbandingannya. Tapi tetap mendominan laki-laki banyak di sini. Nah, dari banyak laki-laki tersebut, apakah di sini ada banyak perbedaan, memiliki perbedaan terhadap cara interaksi sosial atau memandang gender di berbagai pekerjaan ataupun dalam bermasyarakat? Pekerjaan sini sama, pekerjaan banyak petani. Orang di sini banyak petani yang laki-laki. Dari segi jenis kelamin perempuannya, apa banyak pekerjaan di masyarakat ini, Bu? Jadi ibu rumah tangga. Di rumah tangga. Ada juga yang jadi kerja bakti, Tergantung kepentingan. kepentingan untuk hidup. Jadi Tapi yang banyak itu jadi ibu rumah tangga. di sini berarti mendominasi pekerjaan laki-laki itu buruh harian Buruhnya lepas ya. harian lepas. Petani dan perempuan bekerja sebagai ibu rumah tangga, ada juga yang bekerja untuk membantu. Bayau, ya, itu ambil upah. Baik Bu, terima kasih atas waktunya ya Bu. Sama. Nah, dari segi jenis kelamin kan banyak jenis kelamin laki-laki di sini. Untuk interaksi sosial di sini, gimana cara masyarakat itu supaya tetap kompak? Paling kalau masalah interaksi dari pemuka, bilangkan istilahnya kalau ada kegiatan gotong royong mereka saling membantu. Berarti untuk menjaga interaksi Keharmonisan sosial di sini. mereka saling tolong menolong dalam hal apapun, mereka saling tolong menolong. Nah, dari segi jenis kelamin kan banyak jenis kelamin laki-laki di sini. Untuk interaksi sosial di sini, gimana cara masyarakat itu supaya tetap kompak? Paling kalau masalah interaksi dari pemuka, bilangkan istilahnya kalau ada kegiatan gotong royong mereka saling membantu. Berarti untuk menjaga interaksi Keharmonisan sosial di sini. mereka saling tolong menolong dalam hal apapun, mereka saling tolong menolong. Walaupun dalam antara perempuan maupun laki-laki, tapi memang kebanyakan sini. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Assalamualaikum Ibu, maaf mengganggu waktunya. Saya ingin meminta waktu Ibu untuk mewawancarai tentang masyarakat multikultural. Boleh. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Ibu, bagaimana tanggapan Ibu terhadap keberagaman penduduk dilihat dari jenis kelamin di Nagari Katapiang ini? Kalau jenis kelamin kebanyakan di sini laki-laki daripada perempuan. Kalau di Nagari Katapiang. Tapi tidak beda-beda. Tapi misalnya paling Beda tipis. beda tipis saja. Nah, dari segi jenis kelamin kan banyak jenis kelamin laki-laki di sini.
untuk interaksi sosial di sini gimana cara masyarakat itu supaya tetap kompak? Paling kalau masalah interaksi dari pemuka, bilang kan istilahnya kalau ada kegiatan gotong royong mereka saling membantu. Nanti untuk menjaga interaksi Keharmonisan, sosial di sini mereka saling tolong menolong dalam hal apapun, dia mereka saling tolong menolong. Walaupun dalam antara perempuan maupun laki-laki, tapi memang kebanyakan sini. Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya. Assalamualaikum Ibu. Mohon maaf mengganggu waktu Ibu. Minta opini untuk bicara tentang hak dari kata ini. Menurut pendapat Ibu, bagaimana dinamika sosial interaksi di dari kata ini di lingkungan sekitar Ibu? Menurut jenis kelamin dan umurnya. Sosialnya. Di sini bagian lebih banyak laki-laki atau perempuan di Kalau nggak salah lebih banyak perempuan. Kalau di negara kita ini lebih banyak perempuan. banyak perempuan. Terus menurut segi umurnya di sini lebih banyak kalau lebih yang dewasa, balita apa Lebih banyak dewasa. terus untuk menjaga kan beragam-beragam dari kelompok umur. sakit tangan Itu gimana cara Ibu menjaga peran masyarakat di sini untuk menjaga saling harmonis untuk menjaga interaksi? Saling, walaupun kita udah tua, muda, remaja, kita saling menghormati, saling menghargai, saling tegur sapa, saling seandainya kita belum kenal, saling memperkenalkan diri gitu. Kadang kan anak remaja kan kita yang udah dewasa ini kan nggak tahu itu anak siapa, itu saling itu aja, itu berarti anak itu kayak gitu. Tapi intinya saling menerima Saling menerima. menjaga toleransi dan bisa memahami di segala sifat dan perubahan di setiap kelompok umur dan baik Bu, anak itu bisa saya tanyakan. Makasih atas waktunya ya Bu. Assalamualaikum Kak. Perkenalkan saya Yusuf kita bilang. Saya di sini wawancara Kakak. Mohon maaf saya ingin meminta waktunya sebentar. Jadi begini Kak, menurut Kakak kan kita sebagai masyarakat kita kan beragam. Di negara kita ini saya mau bertanya gimana tentang keberagaman di luar pendidikan. Di sini apakah banyak jenis kelaminnya perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Untuk interaksi sosial di sini, bagaimana cara menjaga antara perempuan dan laki-laki bahwa dari segi umurnya itu untuk menjaga agar tetap kompak di lingkungan sekitar ini, Pak. Kalau di sini kalau perempuan kan menjaga kebersihannya, belanja bersama pagi misalnya 9 dia kadai karena dia bertemu bercakap berbincang. Kalau laki-laki pas malam hari pergi kadai cari kadai lah. Jadi di tempat-tempat tertentu bisa untuk membuatkan interaksi di sini kan ya kompak saling lebih kenal dia. Kadang itu kan misalnya disepakati misalnya kada ini si A yang bikin jadi di sini untuk masalah interaksinya tidak terlalu berat, semuanya saling menerima satu sama lain ya. Dari segi umur kecil, remaja, dewasa. Dekat, terima kasih atas waktunya Kak. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu, maaf mengganggu waktunya Bu. Kami dari kampus ingin mewawancarai Ibu. Maaf mengganggu waktunya sebentar Bu. Ibu, saya ingin bertanya tentang bahasa apa yang biasanya Ibu gunakan di keluarga dalam sehari-hari? Ada bahasa Minang, ada bahasa Indonesia, tergantung orang tuh yang di rumah. Biasanya Ibu kalau menggunakan bahasa Minang atau bahasa Indonesia di keluarga aja atau di luar gitu? Di luar ada.
Di rumah juga ada. Apakah anak-anak di sini masih menggunakan bahasa Minang, Bu, atau bahasa Indonesia? Bahasa Minang. Oh, bahasa Minang. Berarti dominannya di sini itu menggunakan bahasa Indonesia, Bahasa bahasa Minang. Minang. Bu, satu lagi saya ingin bertanya, menurut Ibu bagaimana penggunaan bahasa daerah di lingkungan di sini, Bu, khususnya di Kataping? Semuanya menggunakan bahasa Minang. Oh, Minang. Berarti dominan ke Minang ya, Bu? Orang, bahasa. semua orang Minang sini, ada orang Indonesia. Orang Batak ada nih. Berarti kalau ada orang dari luar, Bu, ke sini gitu, menggunakan bahasa Minang, Bu, atau bahasa Indonesia? Nah, kalau orang tergantung orang bertanya. Oh, Ada pertanyaan bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia lah. makasih ya, Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kami dari SPGRI Sumatera Barat. Saya Meldina. Saya ingin mewawancarai Ibu tentang bahasa di Kecamatan Batanganai. Bahasa apa yang biasanya digunakan di keluarga Ibu dalam sehari-hari? Biasanya sih kalau bahasa sehari-hari untuk di rumah bahasa Minang, tapi kadang anak-anak itu karena teman, ada juga yang bahasa Indonesia. Kalau berbicara dengan tetangga atau teman, biasanya Ibu menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Minang? Tergantung temannya juga sih. Kalau misalnya teman yang biasanya memang kesehariannya bahasa Indonesia, mungkin bahasa Indonesia. Tapi kalau memang temennya bahasa Minang gitu. Apakah anak-anak di sini masih menggunakan bahasa Minang, Bu? Sih mayoritasnya. Menurut Ibu, penggunaan bahasa di daerah ini apakah sering menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Minang? Tapi kebanyakan memang bahasa Minang. Berarti di Kecamatan Batangan ini lebih dominannya ke Bahasa Minang. Minang. Bahasa Minang. Makasih ya, Pak. Assalamualaikum, Bu. Iko rin jangan ada makan dia. Saya Meldina dari SPGRI Sumatera Barat ingin mewawancarai Ibu tentang keberagaman bahasa di Nagari Katapang. Bahasa yang biasanya Ibu gunakan dalam sehari-hari, bahasa apa biasanya? Biasanya bahasanya bercampur, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Minang, ada bahasa Pariaman, ada bahasa sekitaran sini juga ada. Tapi udah beda Pak Cisco. Kalau berbicara Ibu dengan tetangga atau teman, biasanya Ibu menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Minang? Bahasa Minang. Oh, bahasa Minang. Apakah anak-anak di daerah sini masih menggunakan bahasa daerah, Bu? Sepertinya bahasa Minang. Ada juga yang bahasa Minang, ada juga yang bahasa Indonesia. Tergantung orang tuanya yang ngajarin. Kalau menurut Ibu, bagaimana penggunaan bahasa daerah di lingkungan ini, Bu? Penggunaan bahasa daerah memang cukup, itu bahasa daerah di sini cukup lumayan itulah penggunaannya setiap hari, setiap apa. Paling bahasa Indonesia tuh hanya sekilas sekolah atau berbicara dengan orang luar dari daerah. Berarti orang yang datang ke sini bertemu sama Ibu, berarti Ibu bahasanya bahasa Indonesia. Iya, kalau dia orangnya orang beda daerah, kita bahasa Indonesia dulu. Tapi kalau dia udah sama daerah, baru pakai bahasa daerah. Berarti dari Linda. Berarti dominannya di Nagari Kataping ini bahasanya bahasa Minang ya, Bu? Iya, bahasa Minang. Berarti kalau orang yang datang baru menggunakan bahasa Indonesia. Tergantung orang yang datang. Tergantung pula sama orangnya yang bicara sama kita. Kalau dia bicaranya sama kita bahasa Indonesia, itu jawabnya bahasa Indonesia. Kalau pertanyaannya pakai bahasa Minang, kita jawabnya juga pakai bahasa Minang. Makasih ya, Bu, atas waktunya. Nanti pasti bagus-bagus. Bu, ya. Assalamualaikum, Pak. Saya Meldina dari Universitas SPGRI Sumatera Barat. Saya mau wawancara terhadap keberagaman bahasa di Nagari Kataping. Bahasa yang biasa kita gunakan dalam sehari-hari biasa apa? Tergantung tinggal sih. Tapi kalau di kampung ini saya bisa menggunakan bahasa Minang. Kalau tempat belajar kadang bahasa Indonesia. Jadi kalau bahasa Arab. Kalau berbicara dengan tetangga atau teman, Kakak biasanya menggunakan bahasa apa? Kalau bukan tetangganya, kalau tetangganya berbahasa Indonesia, saya kalau tinggal di Minang. Tapi tergantung pendidikan dia. Apakah anak-anak di sini masih
belajar tentang bahasa Minang atau bahasa Indonesia? Ini ya seluruhnya karena sudah pasti ya karena asal dari Minang kan. Kecuali yang asalnya dari Jakarta merantau di sini ya. Menurut kakak penggunaan bahasa daerah ini di lingkungan ini dominannya di bahasa Indonesia atau bahasa Minang? Berarti dominannya di kata ini bahasanya bahasa Minang. Terima kasih ya kak. Kumbu, Salam. boleh kami berbicara sebentar untuk mengetahui pandangan Ibu tentang keberagaman di masyarakat ini? Boleh. Kami sedang melakukan diskusi untuk memahami bagaimana masyarakat menjaga kerukunan di tengah keberagaman agama, terutama masyarakat di sini mayoritasnya agama Muslim. Menurut Ibu, bagaimana keberagaman agama mempengaruhi kehidupan di sini, mengingat mayoritas penduduk beragama Islam? Tidak mempengaruhi. Kami tinggal di sini. Kami selalu hidup berdampingan. Baik, terima kasih. Apakah Ibu pernah melihat atau mendengar tentang tantangan yang dihadapi masyarakat dalam menjaga kerukunan antar agama di sini? Tidak. Menurut Ibu, apa yang paling penting dilakukan oleh masyarakat untuk menjaga kerukunan antar agama di sini? Saling menghormati dan saling menghargai antar umat beragama. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Boleh kami berbicara sebentar untuk mengetahui pandangan Ibu bagaimana keberagaman agama di masyarakat Kami sedang melakukan diskusi untuk memahami bagaimana masyarakat menjaga kerukunan di tengah keberagaman agama, terutama saya dengar di Nagari Katapiang ini mayoritasnya agama Islam ya Bu. Menurut Ibu, bagaimana keberagaman agama mempengaruhi kehidupan di sini? Kalau masalah keragaman agama memang tidak ada mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari. Kami saling support aja, saling berdampingan, saling kalau masalah apa aja tetap ada konflik, tetap bersama untuk konsentrasi. Bagaimana cara masyarakat di sini menjaga kerukunan antar agama di Katapiang ini, terutama dengan mayoritas di Katapiang ini kan agama Muslim gitu? Cuman dengan aktivitas permingguan aja kayak aktivitas gotong royong, kami selalu bersama aja, nggak ada perbedaan antara satu sama lain, saling saling mengikat aja satu sama lain. Jadi apa yang paling penting dilakukan masyarakat untuk menjaga kerukunan antar agama di sini? Saling menghormati antara agama satu yang lain, saling menghormati aja, saling menghormati untuk masalah beribadah, saling menghormati untuk masalah Baik Bu, terima kasih jawaban Ibu sangat bermanfaat. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Boleh saya berbicara sebentar untuk mengetahui pandangan Ibu tentang keberagaman di masyarakat Nagari Katapiang ini? Jadi menurut Ibu, bagaimana keberagaman agama mempengaruhi kehidupan di sini? Keberagaman agama pengaruh kehidupan di sini. Kita sama-sama apa namanya itu? Sama-sama saling menghargai, saling menghormati, saling itu aja. Kalau ada kita pesta, kita saling mengunjungi. Kalau di Katapiang tidak ada masalah, tidak ada ditinjau agamanya ini tidak. Semuanya sama, saling menghargai. Apakah Ibu pernah melihat atau mendengar tentang tantangan yang dihadapi masyarakat dan menjaga kerukunan antar agama di sini? Kalau tantangannya mungkin beda pendapat, karena kan beda agama. Itu pasti ada setiap manusia, setiap kita. Karena pemikiran kita kan berbeda-beda. Jadi ya Bu, karena kan di sini tuh mayoritas agamanya Muslim ya. Jadi bagaimana cara masyarakat menjaga kerukunan antar agama di sini? Saling tegur sapa, saling memberikan ada yang apa namanya itu saling pemberitahuan, sering memberitahu kalau ada acara, kalau ada sering berbagi lah gitu namanya, apa namanya. Baik Bu,
Terima kasih atas waktunya. Iya. Menurut kakak, bagaimana keberagaman agama mempengaruhi kehidupan di sini? Tidak ada pengaruh karena di sini kita saling menghormati. Walaupun agama kita tidak asalkan tidak mengganggu agama. Lalu, bagaimana cara masyarakat menjaga kerukunan antar agama di sini? Karena dengan saya dengar, mayoritas agama di sini tuh Muslim ya. Yang Kristen hanya sedikit, dan beda agamanya. Lalu, bagaimana dengan menjaga kerukunan dengan berbeda agama itu? Kita saling menghormati antara agama. Ya, orang menghormati kita menghormati, saling menjaga aja. Lalu, apakah kakak pernah melihat atau mendengar tentang tantangan yang dihadapi masyarakat dalam menjaga kerukunan agama di negara di Ketapang ini? Jauh ini belum pernah. Udah, terima kasih Mbak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kami sedang mengumpulkan pendapat dari masyarakat mengenai rencana pembentukan organisasi di Nagari Katapang. Kami ingin mendengar pandangan dan saran dari Ibu agar organisasi ini bisa bermanfaat untuk semua. Menurut Ibu, apa saja organisasi yang ada di Katapang yang Ibu ketahui? Posyandu, Posyandu, Posyandu Balita sama lansia. Ikatan Pemuda Kampung Baru. dan apakah Ibu ada ikut salah satu dari organisasi yang Ibu sebutkan? Posyandu, Posyandu. dari kader Posyandu. Dari Kadep Posyandu. Apakah organisasi di sini berjalan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat menurut Ibu? Alhamdulillah berjalan lancar. Berjalan Tiap lancar bulan, selama setiap sekali 1 bulan. apa yang Ibu harapkan dari organisasi yang telah dibentuk masyarakat menurut pandangan Ibu? Yang Ibu harapkan dari organisasi yang Ibu ikuti? Untuk mengetahui perkembangan balita atau penyakit lansia. Jadi selama mengikuti organisasi sesuai yang Ibu harapkan dan lancar? Alhamdulillah lancar. Apa pesan atau saran Ibu agar organisasi ini sukses dan bermanfaat untuk semua masyarakat? Semoga ada selalu kekompakan dalam ikut berpartisipasi. Sesuai yang Ya, diharapkan. sesuai yang diinginkan. Terima kasih banyak atas waktu dan pendapatnya, Bu. Masukan dari Ibu sangat berharga untuk membantu kami membentuk organisasi yang lebih baik dan bermanfaat. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Saya Gina Hasana dari Universitas PGRI ingin meminta waktu Ibu mengenai organisasi di Nagari Katapang. Bagaimana pandangan Ibu dan mengenai organisasi di Nagari Katapang ini? Apa saja organisasi yang ada di Katapang yang Ibu ketahui? Organisasi banyak, organisasinya contohnya antar korong, antar jorong itu ada organisasi antara pemuda dan pemudi. Contoh misalnya kayak ketua pemuda di setiap jorong ada kan gitu. Untuk membentuk organisasi tersebut. Salah satunya Ikatan Himpunan Mahasiswa. Salah satunya istilahnya untuk para pemuda-pemuda lah. Yang ada lagi yang Ibu ketahui tentang organisasi ini? Paling kalau ya antara kayak misalnya organisasi yang lainnya kayak misalnya Posyandu antara contoh kayak terus bola itu termasuk organisasi juga kan ya. Terus kalau misalnya lagi ada kayak ya mahasiswa tadi istilahnya memang ada juga. Organisasi yang Ibu sebutkan, apakah Ibu ada mengikuti salah satu organisasi yang telah Ibu sebutkan tadi? Paling kalau ada organisasi itu pun antara kayak PKK. Apakah organisasi di sini berjalan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat menurut Ibu? Alhamdulillah, cuman antara kendalanya itu juga pasti ada, nggak semuanya tapi alhamdulillah lancar. Apa yang Ibu harapkan dari organisasi yang telah dibentuk masyarakat? Untuk menciptakan ya gimana ya, untuk menciptakan ikatan kerukunan aja antara pemuda, antara pemudi pun, antara ibu-ibu, warga semua. Apakah Ibu bersedia berpartisipasi aktif dalam organisasi?
Insya Allah. Apa pesan atau saran Ibu agar organisasi ini sukses dan bermanfaat untuk semua? Saling kompak aja, saling tolong menolong, saling membantu. Terima kasih atas waktu dan pendapatnya Ibu. Masukan dari Ibu sangat berharga untuk membantu kami membentuk organisasi yang lebih baik dalam masyarakat Nagari Katapi. Terima kasih. Masih kirim ke Ini saya Dina Hansana dari Universitas Yuk pulang ya, pulang ya. ingin meminta waktu Ibu mengenai pemahaman Ibu tentang organisasi di dalam masyarakat Nagari Katapi. Apa saja organisasi yang Ibu ketahui di Nagari Katapi? Ada posyandu balita, lansia, ada IPTL namanya. IPTL yang dimaksud dalam organisasi apa? Ikatan Perempuan Talau Mundam Nagari Katapi. Ada yang lain Bu organisasi yang Ibu ketahui? Posyandu balita lah, lansia lah, IPTL lah. Ikatan Pemuda. Bidang pemuda Komaru. Apa kalau yang pemuda Kampung Baru? IKPKB. Iya, IPKB. Di mana lah kok? Organisasi yang Ibu sebutkan apakah Ibu ada dalam kegiatan organisasi yang disebutkan tadi? Apa yang Ibu ikuti? Posyandu sebagai kader, kalau di IPTL sebagai anggota. Apakah organisasi ini berjalan sesuai dengan diharapkan masyarakat? Ibu? Sekarang ini alhamdulillah iya. Apa yang Ibu harapkan dari organisasi yang telah dibentuk masyarakat menurut pandangan Ibu? Supaya organisasinya lebih berkembang, lebih mencakup semua masyarakat supaya ikut organisasi itu semua. Bagaimana cara Ibu lain di negara ini juga mau ikut terlibat? Mengajaknya dengan baik, memberikan saran apanya gimana organisasi ini diterangkan semuanya kepada masyarakat. Ya, mengajak. Apakah Ibu bersedia berpartisipasi aktif dalam organisasi? Bersedia. Apa pesan atau saran Ibu agar organisasi ini sukses dan bermanfaat untuk semua masyarakat? Biasanya di organisasi ini saling-saling menghargai, saling menjaga, saling membantu sama lain kalau ada masalah di organisasi atau Terima kasih banyak atas waktu dan pendapatnya Ibu. Masukan dari masyarakat untuk membantu kami membantu organisasi yang lebih baik dalam masyarakat. Yo, 3 balik ke 6. Assalamualaikum Kak. Saya Dina Hansana dari Universitas ini ingin meminta waktu Kakak untuk mengenai organisasi di Nagari Katapi ini. Menurut pengetahuan Kakak, apa saja organisasi yang ada di Nagari Katapi ini? Posyandu, Ikatan Pemuda, Dari organisasi yang pernah disebutkan, apakah Kakak ada salah satu organisasi yang mengikutinya? salah satunya posyandu. Apakah organisasi itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat? Satu kali dalam sebulan. Jadi dari yang awal. berjalan lancar ya. Apa yang Kakak harapkan dari organisasi yang telah dibentuk masyarakat? Menurut pendapat Kakak? Diharapkan sangat membantu masyarakat karena kan posyandu kan. Masyarakat sini nggak perlu sudah bawa anaknya ke puskesmas dan anaknya kan dekat kayak gitu. Apa rencana saran Kakak agar organisasi ini sukses dan bermanfaat untuk masyarakat? Itu lagi meningkatkan. Terima kasih banyak atas waktu Kakak. Masukan dari Kakak sangat membantu kami untuk membantu organisasi yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Itulah hasil observasi dan wawancara kami dari keberagaman masyarakat di Nagari Katapiang, Kecamatan Batanganai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.